wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Tika Putri, NPM 1851020371, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 5. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Operasional Bank Syariah dan Praktik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, dan zalim, serta objek yang diharamkan. Kodifikasi akad dan produk di bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya sebagai simpanan. Produk penghimpunan dana terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yaitu titipan dana yang berasal dari pihak ketiga pada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya. Giro wadiah menggunakan akad wadiah yadamanah, di mana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Giro mudharabah. Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip mudharabah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai sohibul mal. Nasabah pemilik giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua resiko operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Tabungan syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, seperti buku tabungan, slip pembayaran, ATM, dan sarana lainnya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah produk syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan pemakaiannya seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah karena nasabah tidak dapat menarik dananya menggunakan cek. Sama halnya dengan giro wadiah, tabungan wadiah juga menggunakan akad wadiah yadamanah. Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqoh. Sama halnya dengan giro mudharabah. Dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabahnya bertindak sebagai sohibul mal.
Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana. Dengan kata lain, nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Contohnya seperti produk tabungan haji, tabungan pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu deposito syariah. Yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini, bank menggunakan prinsip bagi hasil, sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah. Bank syariah juga bertindak sebagai mudhorib, sedangkan nasabahnya bertindak sebagai sahibul mal. Jika akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah, maka bank syariah juga memiliki kebebasan dalam mengelola dananya. Dengan kata lain, nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank dalam mengelola dananya. Namun, apabila akad yang digunakan adalah mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dananya. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana dalam bank syariah sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu aktivitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memakai dana yang telah digunakan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Produk penyaluran dana kepada masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Yang kedua produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa. Yang ketiga produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, produk pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Pada prinsip jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembiayaan atas akad mudharabah, yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Yang kedua, pembiayaan atas akad salam, merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan atas akad istisna, yang merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada prinsip sewa menyewa terdapat beberapa akad, yaitu yang pertama pembiayaan atas akad ijarah, yang merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk dengan kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang kedua yaitu pembiayaan atas akad ijarah mutahiyah bitamlik, yang merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak kepemilikan objek sewa.
Selanjutnya, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpanan dana maupun antar bank dengan nasabah penerima dana. Pada prinsip ini terdiri beberapa akad, yaitu yang pertama, pembiayaan atas akad mudharabah, yang merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pada akad mudharabah ini terdiri menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua yaitu pembiayaan atas akad musyarakah, yang merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Yang terakhir yaitu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Pada prinsip ini terdiri dari pembiayaan berdasarkan akad qard, yaitu transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus secara sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Produk pelayanan jasa. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan dengan prinsip wakalah, kafalah, dan sarf antara lain. Yang pertama yaitu letter of credit impor syariah. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Letter of credit ini menggunakan akad wakalah, bil ujroh, dan kafalah. Yang kedua yaitu bank garansi syariah. Bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah. Dan yang terakhir adalah pertukaran falas. Dan yang terakhir yaitu pertukaran valuta asing. Pertukaran falas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun yang berbeda yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah akad sarf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri, yaitu pembiayaan modal kerja berbasis akad mudharabah, yang merupakan pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dengan persyaratan untuk perorangan yang merupakan warga negara Indonesia dibutuhkan KTP dan PWP, sedangkan untuk warga negara asing dibutuhkan paspor, kartu izin menetap sementara, atau kartu izin tinggal tetap. Sedangkan untuk non-perorangan yang merupakan badan hukum membutuhkan yang pertama, daftar susunan pengurus dan bukti diri atau identitas pengurus berupa fotokopi KTP atau paspor seluruh pengurus sesuai dengan anggaran dasar yang masih berlaku. Yang kedua yaitu akte pendirian dan anggaran badan berikut dengan perubahan terakhir. Yang ketiga, akte pendirian atau anggaran dasar koperasi berupa perubahan sampai dengan yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi atau OJK khusus untuk koperasi. Yang keempat, dokumen perjanjian usaha sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, surat keterangan domisili. Yang keenam, surat
surat izin tetap usaha. Yang ke-7 tanda daftar perusahaan. Yang ke-8 NPWP. Yang ke-9 surat menunjukkan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian keuangan dari suatu perusahaan atau badan atau instansi yang diperlukan. Yang ke-9 surat pertunjukan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian keuangan dari suatu perusahaan atau instansi jika diperlukan. Yang ke-10 surat pernyataan FATCA khusus untuk US Indonesia atau indikasi warga negara Amerika Serikat. Yang ke-11 laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha. Sedangkan untuk non-badan hukum membutuhkan yang pertama akta pendirian dan anggaran dasar berikut perubahan terakhir. Yang kedua khusus untuk firma dilengkapi dengan surat tanda bukti pendaftaran di pengadilan negeri tempat firma tersebut didirikan. Yang ketiga dokumen perjanjian usaha sesuai dengan jenisnya. Yang keempat surat izin tempat usaha. Yang kelima MPWP. Yang keenam laporan keuangan dan deskripsi kegiatan usaha. Yang ketujuh daftar susunan pengurus badan berikut bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku. Yang ke-8 surat pernyataan FATCA khusus untuk US Indonesia atau indikasi warga negara Amerika Serikat. Yang ke-9 surat pertunjukan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian dari suatu perusahaan atau instansi jika diperlukan. Tahapan pengajuan hingga penyaluran. Yang pertama tahap solisitasi. Account officer melakukan survei tentang kondisi atau potensi bisnis daerah yang mampu dijangkau cabang. Kemudian, account officer menetapkan rencana solisitasi calon nasabah yang akan menjadi target. Lalu, account officer melakukan hasil survei dan rencana solisitasi kepada marketing manager. Kemudian, marketing manager membuat surat tugas survei kepada account officer yang telah disahkan oleh kepala cabang. Yang kedua yaitu tahap permohonan, yaitu mengisi formulir pengajuan yang sudah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Yang ketiga, tahap investigasi, yaitu account officer melakukan pemeriksaan kebenaran atas surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, melakukan BI checking, mengecekkan dokumen barang jaminan. Tahapan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah, kemudian diserahkan kepada marketing manager. Yang keempat yaitu tahap analisa. Tahap analisa ini merupakan tahap yang penting bagi Bank Syariah Mandiri, karena pada tahap ini Bank Syariah Mandiri akan dapat mengetahui apakah calon layak mendapatkan pembiayaan mudharabah. Yang kelima, tahap pengajuan. Setelah NAP mendapatkan pengesahan dari KCP, account officer membuat SP3, lalu SP3 diserahkan kepada marketing manager untuk dilakukan pengecekan. Kemudian SP3 diserahkan kepada kepala KCP untuk dilakukan pendatanganan pengesahan. Lalu setelah SP3 disetujui, AO menyampaikan kepada nasabah untuk ditandatangani di atas materai. Yang keenam yaitu tahap pencairan, yaitu pengajuan permohonan pencairan oleh nasabah. Yang kedua, surat permohonan diterima oleh AO, kemudian AO membuat daftar pengecekan realisasi pembiayaan. Lalu account officer melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati. Kemudian DRP diserahkan kepada kepala KCP untuk dilakukan pengecekan dan memutuskan persetujuan pencairan. Kemudian AO membuatkan memo pencairan yang disahkan oleh marketing manager, dan customer service menerima customer facility dan memo, kemudian melakukan proses input pembukaan rekening pembiayaan nasabah, dan loan administration melakukan pencairan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.